Shalom, selamat pagi bagi segenap warga jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam Sapaan Pagi hari ini, edisi Rabu 20 April tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali kami dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat. Kami bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Layakkan kami untuk menerima firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 6 ayat 1-15. Nats renungan kita terambil dari 2 Samuel 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tema renungan kita adalah di hadirat Allah. Perikop kita saat ini menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed Edom menuju ke kota Yerusalem. Saat tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun, setelah tabut perjanjian itu kembali ke tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Daud tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Sehingga saat tabut tersebut kembali, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah, Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita hendaknya sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud dan juga bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani kehidupan sampai sekarang ini? Kalau bukan Tuhan yang menolong, sanggupkah kita bertahan di tengah badai permasalahan kehidupan yang silih berganti? Karena tanpa kehadiran Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah dan pelayanan, tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, jagalah kekudusan kita di hadapan Tuhan dan janganlah henti-henti mengucap syukur dengan sepenuh hati untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan izinkan bagi kami, dan kami pagi ini bangun dengan keadaan tubuh yang segar, semangat, semua karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur disapa oleh firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Diaken Irene Sarah Salusuk Kendenan yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman, berkati kehidupan pribadi, keluarga, karir, dan pelayanannya. Firman-Mu menyapa kami tentang hadirat Allah. Firman ini kiranya kami hidupi dalam keseharian kami. Tuhan, kami bersyukur bersama mereka yang bersuka cita karena Engkau tambahkan usia setahun masing-masing. Aaron Benedictus Randalotte, David Karel J. Patinaya, Bapak Sandianto Karambe, Nola A. Paramban, Gita Aprilia Timang, Justinus Raditya. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah pengenalan akan kasih setia Tuhan.
Bapa di sorga, begitu juga dengan anggota jemaat yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kami berdoa bersama dengan semua warga jemaat dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau hadir menguatkan mereka, menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya iman percaya mereka tetap tertuju kepadamu, meletakkan pengharapan kepadamu Tuhan, dan mereka dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua pergumulan hidup jemaat Tuhan, karena mungkin kecewa, karena mungkin ada kegagalan dan berbagai hal yang sering mengecewakan dan melukai hati kami Tuhan. Sembuhkan luka-luka hati kami. Bersama dengan Opa Lukas, kami berduka cita atas Engkau panggilnya kembali kakak terkasih itu Ibu Maria Linting di Makassar kemarin. Tuhan hiburkan segenap keluarga dimanapun mereka berada, bahkan prosesi selanjutnya Tuhan menyertai melewati lembah duka cita ini. Rencana Oma Lukas menuju ke Makassar hari ini Tuhan, Engkau memberkati rencana dan perjalanan mereka. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, Engkau memberkati. Demikian juga aktivitas semua warga jemaat hari ini Tuhan, Engkau memberkati, menuntun, memeliharakan kami semua. Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, jalani hidup hari ini dengan pertolongannya. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang Kudus. Amin. Saudara-saudara, demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.